untuk warganet yang kebetulan hobi nonton YouTube. Ini saya kasih tahu fakta ya, real, dan saya pertanggungjawabkan ini. Hari ini tanggal 19 ya, tanggal 19 September, hari Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020. Nah, saya ini sekarang berada di lokasi relokasi warga yang berada di areal lintasan sirkuit MotoGP yang di pinggir pantai sana. Kebetulan Dinas Perkem atau Kementerian PUPR akan merelokasi warga yang berada di dalam kawasan sana ke tempat ini. Di sini adalah perbukitan pegunungan yang luar biasa ekstrim yang dibayar oleh pemerintah untuk dipergunakan untuk menempatkan mereka yang masih berada di dalam kawasan. Inilah, kebetulan ini kampung saya, Dusun Ngolang, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di sinilah saya lahir. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan ahu, jangan. Apalagi sekarang kan suka giring-giring opini, terus mendiskreditkan. Mohon maaf, saya tidak bela pemerintah segala macam, karena pada waktu itu pertama kali dibuka lahan ini, semua alat berat yang masuk itu melewati halaman rumah saya. Jadi pada waktu itu saya pernah bicara sama Pak Sekda, Pak Nursia, bahwa saya menolak dilewati dalam artian karena ada saya punya barang yang dirusak oleh alat berat ketika itu. Saya marah. Jadi karena di sini adalah kampung saya, makanya saya berbicara fakta supaya jangan digoreng-goreng isu begini begitu segala macam, karena dapat menyesatkan para warga lain, warganet yang lain. Apalagi dan sekarang kan zaman politik, semua dipolitisir. Di situ yang saya tunjukkan itu adalah ada sebuah rumah di situ. Itu warga Ngolang juga di sana yang berumah di situ, warga yang satu kampung dengan saya, karena ini adalah kampung saya. Nah, mereka rencananya akan direlokasi ke sini. Namun sekarang ini warga yang masih berada di dalam kawasan itu sudah diberikan tempat hunian sementara di Dusun Rangkap 2, di sebelah rumah saya, di belakang rumah saya gitu loh. Nah, untuk sementara huntaranya, sementara belum jadi bangunan yang di sini. Nah, kalau sudah jadi bangunannya di sini, rumah susun segala macam dan tetek bengeknya, mereka yang berada di dalam hunian sementara akan dipindahkan ke sini, akan direlokasi ke sini, gitu kan? Dia ada pelang itu dari ITDC dan kementerian. Nah, itu kan logo Kementerian PUPR. Nah, itu rumah untuk rakyat, lokasi Ngolang. Nah, gitu kan. Kebetulan kampung saya dusunnya namanya Dusun Ngolang. Nah, disinilah Dusun Ngolang. Cuma rumah saya di sebelah sana. Jaraknya kurang dari 1 km, sekitar 900 meter lah dari sini, kurang lebih segitu. Nah, di sini gunung, pegunungannya. Tapi dalam proses pemerataan diratakan pakai alat berat kemarin. Nah, waktu alat berat datang itu saya sempat komplain karena mereka lewat di depan rumah, terus ada kerusakan pagar halaman saya ngotot. Saya minta sama ganti rugi, alhamdulillah sudah diganti rugi. Nah, sekarang biar mereka warganet yang suka ahu menyalahkan ini loh, bahwa pemerintah itu sebelum melakukan penggusuran sudah mempersiapkan di sini. Di sini saya tidak bela ITDC, saya tidak bela pemerintah, saya berdiri di tengah. Cuman saya memberikan fakta, data supaya jangan sampai nanti opini-opini itu terbangun terus masyarakat percaya begini begitu. Tidak usahlah. Nah, di sini walaupun saya sempat bersitegang sama ITDC, pihak pengembang, ini layak nggak dari segi airnya segala macam. Kenapa? Airnya harus didistribusi dari sana. Ini masa mau bikin bor di tengah gunung yang sekian meter, karena saya juga ngebornya sampai sekian ratus meter, di sini nggak ada air. Jadi persoalan, tapi minimal dia harus, ini kan sudah dibebaskan semua ini tanah ini, kebun ini, warga yang punya dulu warga Teluk Bulan. Ini sekarang
memang masuk dalam wilayah dusun saya, dusun Ngolang, cuma sudah dibebaskan oleh pemerintah pada waktu itu, sehingga pemerintah berkolaborasi dengan ITDC untuk merelokasi warga yang berada dalam lingkar kawasan ekonomi khusus, terutama dalam khususnya di lintasan sirkuit MotoGP itu akan dipindahkan ke sini. Itu faktanya. Nanti saya akan di segmen berikutnya saya akan tunjukkan warga yang masih berada di dalam hunian sementara yang di HPL nomor berapa, nanti saya akan bisa jelaskan itu. Nah, di belakang rumah saya, oke? Dari Dusun Ngolang, Desa Kute, Kecamatan Pojot, Andur Kute Politika menyampaikan buat warganet. Dadah. Perlebar ya berkata. HPL begini tahu ya? 94. HPL Siwa 4 ya. Mana beta pelangan. Oh iya. HPL 94. Huntara ya? Saya tak lokasi ini Permoro. Ini tahun sementara. Akhirnya kakak ini saudara. Nah ini je yang bahan untuk 4, 5, 36 kakak. 36 678 38 ada ujung laut sama ujung laut sama Bono. Yang satu terlokasi ke dalam kawasan pindah ke sini. Yang masih cari anak buah khusus untuk kado sebonot. 17 kakak. 17 yang sudah tinggal lagi kalau tinggal itu macam betul lagi di luar berarti ini disuruh untuk sementara Maya nyari satu Ngolang kan untuk sementara. Berapa tahun janji si ITDC? 5 tahun. Sebelum jadi di sana tetap menghuni di sini. Untuk dan ini adalah hunian sementara. Dapat saya sampaikan kebetulan beliau adalah Kadus Sebonot yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus itu direlokasi ke sini untuk sementara di hunian sementara ini di HPL nomor 94. Nah, mereka akan direlokasi kembali setelah jadi yang tadi tempat sampaikan itu yang di Dusun Ngolang tadi. Nah, di sini di HPL 94 ini diisi oleh warga Ujung Daya dan Dusun Nebunut. Nah, itu sebagai bukti bahwa nanti kalau warga net atau yang jangan mengkoar-koar itu di Facebook itu loh, mendiskreditkan pemerintah segala macam itu, saya tidak punya keuntungan apapun, tetapi saya akan memberikan fakta bahwa itu yang terjadi, bahwa mereka sebelum dipindahkan, sebelum direlokasi dipersiapkan dulu lahan atau huniannya, baru mereka dipindahkan. Bahwa di sini di HPL 94 ini akan didiami selama 5 tahun. Artinya sebelum penyelesaian di sana yang di lahan di dusun saya itu selesai, mereka warga yang berada di lingkar sirkuit MotoGP itu menempati wilayah ini atau HPL 94. Dari HPL 94 Kute Andur Kute Politika melaporkan buat warganet. Terima kasih. Oke, kita untuk kamera. Sendak. Ketua kamera di mana? HPL lupa kamera. Segala macam lekawai itu pelang nomor 94 betul sampai 94. Ini rumah, nah inilah rumah warga untuk sementara huntaranya. Nah, sebelum jadi di sana, nah di situ dulu ya. Oke, terima kasih warganet. Saya sambung nanti di dalam. Selamat siang para warganet. Nah, di sini juga bagian dari instalasi sistem drainase atau pengairannya. Ini luar biasa ini, high class. Coba kameramen coba sedikit merapat supaya lebih jelas nanti untuk warganet untuk melihat konstruksi bangunan yang akan dilewati oleh air yang nantinya ini kanal anti banjir ya.
kanal anti banjir ini supaya ya dalam artian katanya Pak Gubernur DKI biar tidak melanggar sunatullah air hujan jatuh dari langit ke bumi ini, biar tidak menggunakan gorong-gorong raksasa itu. Ini loh sistemnya luar biasa ini, dalamnya sekian meter, 8 meter mungkin dalamnya. Itu sampai air kelihatan. Nah ini besok akan air banjir masuk ke sini, itu lintasan trek lurusnya sirkuit. Nah itu sekian meter dari sini ya, sekitar mungkin 20-30 ya, sekitar 50 meter lah kurang lebih sana. Nah di situ trek lurusnya hingga sampai di sana di tawar itu tawar, dan ada mesin bor di situ, pengeboran air. Nah ini juga termasuk trek lurusnya sampai di sini. Ya, biar jelas warganet, biar tidak kebetulan tempat saya berdiri ini jaraknya sekitar 500 meter dari rumah, kurang lebih segitu. Cuman ya pengerjaannya memang 24 jam non-stop, seperti yang pernah saya sampaikan bela hari, bahwa shift siang, shift pagi, shift malam itu dia rolling terus dia kerja. Jadi di situ ada warga. Di situ yang kemarin rumah yang saya tunjukkan itu adalah rumah warga yang masih belum dijual, masih murni belum dibayar, jadi tidak diapa-apakan. Sama juga itu juga rumah yang masih belum lunas, belum dibayar, tidak diapa-apakan, tidak digusur dan tidak disentuh sedikit pun oleh pihak pengembang, dalam hal ini PT ITDC. Supaya masyarakat atau warganet tidak mendiskreditkan ini, janganlah. Pemerintah itu pada saat sekarang ini dia sebelum berbuat ya dipikirkan. Cuman ITDC dalam hal ini juga saya sarankan ya supaya jangan menggeruduk orang secara represif. Dikotomi apakah masyarakat itu sudah menjual, sudah diberikan surat pelepasan hak atau tidak, ya lakukanlah cara yang persuasif, yang lebih humanis. Ya, supaya jangan menimbulkan pro kontra, terlebih lagi warga yang luar daripada orang Kute ya, yang tidak tahu detailnya persoalan pembebasan lahan di tahun 1991, dia ngomong begini begitu. Nah kebetulan orang yang tidak tahu dipercaya. Saya yang mohon maaf, saya bukan sok tahu karena ini di depan rumah, jadi waktu pembebasan di tahun 1991 saya tahu persis. Jadi mekanisme jual beli segala macam ya, walaupun saya bukan juru bayarnya, ketika itu saya masih baru kelas 3 SMP ya. Jadi saya tahu persis di sini proses penjualannya. Jadi kalau memang mereka yang masih berada di dalam kawasan ini tidak tersentuh oleh pihak pengembang, tidak diapa-apakan, memang tidak diapa-apakan, bahkan dilindungi. Sebagai bentuk pemerintah tidak arogan di situ. Cuman karena masih belum ada deal harga, kesepakatan harga baik pihak pengembang dalam hal ini ITDC sama pemilik lahan yang masih ada di dalam kawasan sirkuit ini, masih belum terjadi deal, ya dibiarkan saja dulu gitu. Cuma kemarin itu yang digusur-gusur itu adalah, ya mohon maaf saya tidak berani mengomentari terlalu dalam, nanti salah juga saya dibilang ini gitu ya. Ya supaya lebih jelas, ini saya berada pas di jembatannya ini ya. Ini konstruksinya luar biasa, menggunakan besi beton yang sangat rapat sekali, jaraknya mungkin hanya 10 cm. Nah di situ nanti air yang turun dari sana, dari gunung-gunung itu, dia masuk di sini, dan ada semacam isapan di sini, ada penyerapan lumpurnya juga di sini, supaya tidak di situ tidak masuk lumpurnya mengendap gitu, langsung dia diproses di sini dia. Nah tuh, ini kan dia dikerjakan siang malam ini. Hanya kalau saya tidur juga ya terganggu juga, bunyi jordar besi beton segala macam. Ini alat cuatnya ini yang untuk menurunkan barang-barang berat itu. Ya coba kamera dalam sedikit. Yang ini turunkan bahan supaya ya betul ekstra lah. Ya menggunakan alat juga masuk gitu ya. Terus di situ juga dapat kita ya kameramen sedikit itu loh, besi baja segala macam, fasilitas alat yang luar biasa komplit di situ. Ya kebetulan ini kalau kita mau pulang jalan kaki aja bisa karena dekat dengan rumah. Ya para warganet
Ini dulu kemarin sebelum ini kita pakai sebagai lapangan bola. Ini oleh warga, kan? Termasuk saya juga kebetulan kan juga suka bola, cuma nggak bisa lari kawan ya, sorry ya. Di sini kita pakai sebagai areal ini kita pakai awalnya sebagai lapangan bola. Coba karena setelah dipergunakan oleh pihak perusahaan pengembang dalam hal ini ITDC ya kita diam saja, mau ngapain orang pemerintah sudah beli atau pengembang sudah beli, sudah lunas ya diam, silakan itu kan. Harus mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela, yang namanya sudah diberikan surat pelepasan hak atau diberikan SPH ya itu jadi selesai persoalannya. Cuma nanti saya bilang kepada warganet jangan sampai lah coba kesini kamera, jangan sampai ada penggiringan opini seolah-olah pemerintah mengabaikan segala macam, menindas rakyatnya. Sebenarnya tidak. Pemerintah sudah berupaya dalam hal itu kan sampai Pak Sekda turun. Ya, kalau persoalan tidak sempurna, ya saya akui pemerintah memang tidak sempurna memberikan pelayanan kepada pihak yang masih berada dalam kawasan itu, memang fakta. Cuma sekarang jangan sampai lah pemerintah juga disudutkan begitu. Tapi jelas pemerintah harus turun tangan di sini supaya jangan sampai masyarakat yang mohon maaf yang memang betul-betul sudah tidak punya lahan di dalam kawasan ini terus mau direlokasi dengan hidup dalam serba kekurangan, rumah tidak ada, tanahnya tidak ada. Nah itu pemerintah harus turun tangan. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 kalau tidak salah, bahwa fakir, miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Di situ turunlah negara. Jangan cuman berikan orasi, berikan begini ketika dibutuhkan oleh pemerintah butuh masyarakat, mau dipilih, apa ide saya begini. Besok kalau sudah terjadi begini, mereka pada diam semua. Ya turun masyarakat. Kalau memang betul pemerintah itu berafiliasi sama pihak pengembang dalam hal ini TDC, turun tengahi mereka. Gunakan undang-undang itu supaya masyarakat tidak dianggap tertindas. Gitu loh, sehingga saudara itu para calon-calon yang dalam hal ini mohon maaf ya, yang di Pilbub Lombok Tengah ini supaya jelas bagaimana rakyatnya yang terjadi di situ turun. Ya saya juga tidak menyuruh kasih duit ya banyak ya, yang namanya kebijaksanaan sosial itu ada diimplementasikan dengan jelas di sini, yang cuman tahunya neken saja dapat komisi. Ya pemerintah jangan begitulah. Turun, lihat masyarakatnya, tolong di mana tepatnya yang baik, mereposisi dirilah sebagai seorang pejabat. Dalam hal ini, ya yang berkuasa saat ini, saya tidak menyudutkan Bapak, cuman ya supaya lebih terang benderang, masyarakat tahu persoalan di dalam itu. Nah bagaimanapun juga kalau memang mereka yang berada di dalam kawasan ini sudah dijual, mereka sudah lunas, sudah diberikan surat pelepasan hak dan segala macam, ya paling tidak pemerintah daerah turun, jangan cuman mengendap aja di situ, mingkem aja di dalam kantornya, tidak turun ke lapangan. Ketika mau kampanye baru nongol. Nah itu yang salah. Makanya jadi pejabat, jadi bupati itu harus berani turun. Nah tengahilah, jangan diam saja. Ini duit mah ditutip di pengadilan, di kejaksaan yang 19 miliar itu. Aduh, nah ini sudah ya. Tapi oke lah, yang penting bagaimana pemerintah tetap melaksanakan pembangunan dengan tidak memarginalkan hak-hak warga, terutama dalam hal ini hak asasinya orang-orang yang memang sudah dibayar tanahnya, ya dibeli tanahnya, terus sudah diberikan pelepasan hak, ya diatur lah, jangan diam gitu. Itu yang saya mau, supaya mereka tidak dikatakan oleh orang yang tidak tahu persoalan di sini dianggap menindas, dianggap masyarakat pemerintah tidak peka tuh, mengabaikan masyarakatnya gitu loh. Jadi mohon pemerintah itu juga harus turun ya, terutama dalam hal ini Pak Suhaili sama siapa itu wakilnya Pak Patehol. Nah, Bapak kan mau nyalon lagi, bagaimana untuk meraih simpati warga di sini, turun Pak gitu. Saya tidak punya otoritas untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Nah kalau saya ngomong malah makin runyam nanti. Oke? Untuk duel Pilbub Lombok Tengah yang damai ya saudara saya semua ya. Oke, terima kasih. Dari Kute Andur, Kute Politika menyampaikan buat warganet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.